Assalamualaikum. Mari kita mulai. Individu dan kelompok. Dalam konsep manusia, individu sebagai makhluk yang otonom atau berdiri sendiri. Individu berasal dari bahasa Latin, yaitu individuum. Maka individu berarti orang, seseorang, atau perorangan. Dengan demikian, individu itu bersifat tunggal, yang antara individu satu dengan individu lainnya memiliki perbedaan berupa watak dan karakteristik yang dimiliki sejak lahir. Pembentukan identitas individu terdiri dari dua subkata, identitas dan individu. Identitas adalah ciri yang melekat pada diri seseorang dan bersifat khas. Identitas dapat berupa nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, serta pekerjaan. Sedangkan individu merupakan subjek atau perseorangan yang memiliki daya pikir, kehendak, keinginan, rasa kebebasan, dan berkegiatan. Faktor pembentukan kepribadian. Nah, kepribadian setiap individu memiliki ciri khas masing-masing yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor genetik, faktor kelompok, faktor geografis, faktor kebudayaan, atau faktor pengalaman. Nah, bila dikerucutkan, faktor tersebut bisa kita sebut dengan faktor genotip atau faktor fenotip, di mana faktor genotip adalah faktor yang dibawa sejak lahir. Ia merupakan faktor keturunan yang dibawa individu sejak lahir, sedangkan faktor fenotip merupakan faktor lingkungan tempat individu itu berada, baik dari lingkungan alam ataupun lingkungan sosialnya. Pembentukan identitas kelompok. Menurut pemahaman Anda, apakah pengertian kelompok? Mari kita sepakati ya. Kelompok merupakan sekumpulan individu yang berada di suatu tempat dan terbentuk atas dasar latar belakang serta tujuan tertentu. Tahapan individu bersosialisasi. Pertama, tahapan persiapan, di mana ini berawal dari semenjak individu itu lahir. Kemudian, tahap meniru. Pada tahap ini, individu akan meniru hal-hal yang sering ia lihat di sekitarnya. Lalu masuk ke dalam tahap siap bertindak. Di tahap ini, seorang individu akan melakukan tindakan sesuai kehendaknya sendiri. Selanjutnya, seorang individu akan berada di dalam tahap menerima norma kolektif. Tentu saja, pada tahap ini seorang individu sudah mengetahui apa saja hal-hal yang baik atau buruk, benar atau salah, menguntungkan atau merugikan. Lantas, apakah yang dimaksud dengan identitas kelompok? Ya, benar. Identitas kelompok merupakan identitas individu yang muncul akibat adanya hubungan dirinya dengan kelompok tertentu. Nah, dampaknya ialah muncul identitas kelompok yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga kebutuhan kelompok. Faktor pendorong identitas kelompok, yaitu adanya kreativitas, ideologi kelompok, status sosial, media massa, dan kesenangan. Adapun konsekuensi identitas kelompok, baik dari in-group maupun dari out-group. Sudah dulu ya, kita lanjutkan materi di pertemuan selanjutnya.